Halo, perkenalkan nama lengkap saya Alwinda Anok, MPM 12190024. Saya mahasiswa dari Universitas Timur, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dalam teori Hecker-Ohlin atau biasa disebut HO. Teori HO merupakan model matematis perdagangan yang dikembangkan oleh ahli ekonomi asal Swedia yang bernama Eli Hecker pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933. Model ini didasarkan dari teori keunggulan komparatif David Ricardo dan memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor suatu negara. Teori Hecker-Ohlin menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Kelemahan Hecker-Ohlin: 1. Asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor HO. 2. Asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah impor. 3. Asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan, negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Teori HO didasarkan pada sejumlah asumsi. Asumsi-asumsi tersebut adalah: 1. Hanya ada dua negara yang memperdagangkan dua jenis barang X dan Y, dan dalam menghasilkan kedua jenis tersebut digunakan dua jenis faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja. Fungsi asumsi ini adalah untuk mengilustrasikan teori pada suatu gambaran dua dimensi. 2. Kedua negara tersebut memiliki dan menggunakan metode atau tingkat teknologi produksi yang sama persis. 3. Kedua komoditi tersebut sama-sama diproduksi berdasarkan skala hasil yang konstan. 4. Terdapat kompetisi sempurna dalam pasar produk dan faktor produksi. Dalam teori HO menggunakan dua kurva, yaitu kurva Isokos dan kurva Isokuan, di mana kurva Isokos adalah kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Kurva Isokuan adalah kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Perbandingan proporsi faktor produksi. Berdasarkan tabel tersebut, konsep titik singgung antara Isokos dan Isokuan sebagai titik optimal untuk memproduksi sejumlah barang tersebut. Kurva Isokos dan Isokuan bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk Isokuan yang pertama di Indonesia, Isokuan 200 unit pakaian akan menyinggung Isokos $400 pada titik A, maka untuk produksi 200 unit pakaian yang padat karya Indonesia akan lebih murah yang disebabkan oleh jumlah atau proporsi tenaga kerja lebih banyak dan murah. B. Di Jepang, Isokuan 20 unit pakaian akan menyinggung Isokos $100 pada titik B, maka untuk memproduksi 20 unit pakaian yang padat karya Jepang akan lebih mahal karena jumlah tenaga kerja lebih sedikit dan mahal. Isokuan radio A di Indonesia, Isokuan untuk 40 unit radio akan menyinggung Isokos $800 pada titik C. Dengan demikian untuk memproduksi 40 unit radio yang padat kapital di Indonesia akan lebih mahal yang disebabkan oleh proporsi kapital lebih sedikit dan mahal sehingga unit kosnya $20. B. Di Jepang, Isokuan untuk 100 unit radio akan menyinggung Isokos $300 pada titik D. Dengan demikian untuk memproduksi 100 unit radio yang padat kapital di Jepang akan lebih murah yang disebabkan oleh proporsi kapital yang lebih banyak dan murah sehingga unit kosnya $3. Baik, inilah penjelasan singkat saya mengenai teori Hecker-Ohlin. Sekian dan terima kasih.